Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus dari meninggalnya seorang aktor asal China, Alan Yu Menglong pada 11 September 2025 yang ditemukan terjatuh di apartemennya di lantai dasar di salah satu kawasan di Beijing, teman-teman. Nah, update yang terbaru ini sekarang begini kita awali terkait dengan munculnya ada sebuah akun Telegram yang ini namanya adalah body buying. Ini maksudnya apa lagi? Kenapa dihubungkan dengan Yuman Long sendiri? Ada hubungannya adalah karena ada nama-nama yang awalnya kan dugaannya ada 17 orang, baik itu selebriti ataupun juga orang yang bekerja di industri televisi China, bahkan juga dugaannya ada oknum-oknum dari pemerintahan yang mereka itu terlibat dalam pesta di malam kejadian tersebut ada 17 orang. Sekarang itu berkembang menjadi 31 orang dan dugaannya member di Telegram khusus body buying itu juga ada di antara mereka juga. Nah, apa isinya Telegram tersebut? Ini adalah kumpulan video orang yang aneh-aneh begituan yang berhubungan dengan kepuasan duniawi lah kurang lebih dengan cara yang macam-macam. Nah, korban-korbannya di sini itu bukan cuman selebriti, tapi juga adalah orang-orang biasa. Mulai dari kayak apa ya, mungkin kayak orang yang sudah luar biasa unik banget karakternya pada saat mereka mencari kepuasan, itu bukan cuma sekedar mainstream melakukan hubungan A, B, C, dan D, tapi dengan cara yang sedemikian rupa lah. Aku harap kalian sudah paham maksudnya seperti apa. Nah, dugaannya Alan Yu Menglong ini adalah salah satu dari korban yang ada di Telegram tersebut dengan nama body buying. Nah, korbannya ini sekarang sudah mulai kelihatan, katanya sih adalah orang-orang yang memang memiliki penampilan menarik. Tidak cuma perempuan, tapi juga ada laki-laki di sini. Nah, orang-orang yang berada di balik grup body buying ini dugaannya sangat kompak, sangat kuat, dan juga sangat terorganisir dan saling melindungi satu sama lainnya. Nah, 17 orang yang diduga bersama Yu Menglong di malam kejadian tersebut itu ada di dalam grup tersebut. Kenapa bisa mengkategorikan seperti itu? Ada salah satu simbol-simbol yang diduga adalah ini ngomongin Yu Menglong, ada simbol emoji fish atau ikan. Karena dalam bahasa China, namanya Yu Menglong itu, Yu berarti fish atau ikan. Jadi ada beberapa kata-kata yang sangat vulgar sekali membahas terkait dengan simbol ikan tersebut. Katanya enak ya dia dibegitukan, enak ya dia dibeginikan A, B, C, dan D. Nah, dari 17 orang, kenapa sekarang muncul dugaannya menjadi 31 orang yang terlibat? Ya, karena ini berhubungan dengan fakta-fakta versi dari netizen di China terkait dengan orang-orang yang berada di malam hari itu. Kan juga dikatakan bahwa di foto-fotonya Yu Menglong yang terakhir itu ada dugaan, itu ada mengindikasikan Yu Menglong itu kayak sudah mengalami luka-luka kayak biru-biru. Kalau aku lihat dari beberapa foto yang beredar nih teman-teman, yang pertama itu apakah ini fotonya asli atau editan, di bagian mata itu dia kayaknya sudah ada biru-biru. Nah, ini juga foto yang diambil dekat-dekat sebelum terjadinya peristiwa dia ditemukan sudah nggak bernafas lagi. Terus di foto berikutnya juga ada nih bagian di masker, dia juga kayak ada bekas luka-luka lebam di sebelah di pipi ya. Terus juga ada lagi di bagian bawahnya dada, itu juga ada di bagian leher kayak bekas nggak tahu nih biru-biru. Terus juga di bagian berikutnya di tangan itu kayak ada bekas biru-biru dan juga di mata. Ya, kalaupun ini betul adalah keadaan Alan Yu Menglong sebenarnya bukan dari efek editan video atau capture editan lah gitu intinya, belum tentu ini juga langsung otomatis pasti berhubungan dengan peristiwa tersebut. Itu bagi yang tidak yakin. Tapi bagi yang yakin, ini jelas adalah indikasi dia sudah diperlakukan dengan tidak pantas, pada akhirnya dia sudah tidak lagi bernafas. Jujur banyak masyarakat tuh yang lebih percaya bahwa ini adalah indikasi Alan Yu Menglong memang sudah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas beberapa waktu sebelum akhirnya dia sudah tidak lagi bernafas.
Terus isu lagi berikutnya yang beredar, teman-teman, terkait dengan kondisi jenazahnya Alan Yumenglong. Sebenarnya sampai sekarang belum ada konfirmasi dari penyidik. Apakah sudah dikremasikan atau dikubur atau di mana? Nah, sekarang yang beredar itu adalah begini. Masyarakat bertanya, di manakah sekarang ke kondisi terakhir Alan Yumenglong? Karena ada dugaan itu disimpan di rumah sakit kah? Atau dibawa di ruang bawah tanah di sebuah museum. Nama museumnya itu adalah Red Red Museum kalau nggak salah. Nah, museum ini terkenal dengan koleksi yang unik-unik yang biasanya koleksinya itu berasal dari bagian tubuh manusia. Bahkan di China pun sudah ada sebagian warga yang protes ya terkait dengan kebiasaan sebagian warga di sana yang membuat seni tapi berasal dari tubuh manusia secara langsung. Ada banyak demonya di sana. Ya bagian tubuh itu dijadikan salah satu seni gitu. Tapi uniknya adalah kenapa kok Alan Yumenglong diduga menjadi salah satu koleksi museum ini? Karena ada kayak jaket yang dipakai Yumenglong, kok ternyata juga ditemukan ada di sana. Ya, ini juga menjadi petunjuk sih menurut aku. Kalau memang itu bukan jaketnya Yumenglong, masa sih ya kan siapa tahu jaketnya ada 2, ada 3. Sebegitu kebetulannya kah? Atau memang ini petunjuk adalah ada orang-orang yang mungkin psycho kali ya, menikmati hal-hal yang seperti itu. Karena ini juga berhubungan dengan temuan lainnya bahwa kayak yang USB tersebut kan ya, yang dugaannya USB tersebut berisi data-data terkait dengan indikasi kayak pencucian uang atau ilegal, senjata ilegal dan macam-macam yang diduga dilakukan oleh sejumlah orang dan menggunakan nama Alan Yumenglong dan dia mau membongkar semua ini. Katanya kan ditelan, terus kemudian katanya juga dugaannya ada di perutnya dan kemudian sudah dilakukan otopsi untuk diambil tersebut. Apakah betul atau enggak, penyidikmu masih belum memberikan keterangan. Nah, kemudian juga kecenderungan sebagian orang-orang yang unik tersebut yang menikmati hal-hal aneh, baik itu dari seni, ada dari bagian tubuh manusia, kemudian juga dengan perlakuan-perlakuan yang aneh dalam grup body buying tersebut, itu menjadi salah satu petunjuk nyata menurut netizen di sana bahwa Alan Yumenglong adalah korban. Bahkan juga ada salah satu CCTV nih ya, videonya tidak aku tampilkan. Ini adalah hasil investigasi dari media lokal di China. Ini ada wawancara kayak terselubung gitu loh dengan media lokal. Ada penjual organ manusia untuk berbagai kebutuhan yang dia ini bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk segala macam. Misalnya nih ya, kalau aku tangkap di sini, orang ini itu bisa mendapatkan puluhan organ manusia dalam seminggu sesuai dengan keinginan, usianya, terus juga gendernya, terus juga dengan jenis kelamin dan sebagainya. Mereka hasil investigasi ini dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan sebegitu banyak orang, katanya sih awalnya ngakunya dari orang-orang yang memang sudah berpulang karena kecelakaan dan sebagainya. Tetapi digali lebih dalam, ternyata ini adalah sindikat. Karena di China sana sebagian orang itu menikmati, memiliki karya seni yang berasal dari tubuh manusia secara langsung. Kayaknya di mana-mana juga ada sih orang-orang aneh seperti itu. Terus juga tidak hanya untuk kebutuhan karya seni, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan kayak superstitious. Apa itu superstitious? Superstitious itu adalah keyakinan sebagian orang kayak magic ataupun jimat. Nah, mereka percaya di sebagian warga China ada kepercayaan kalau mereka mengambil bagian tubuh manusia tertentu, di usia tertentu, jenis kelamin tertentu, itu bisa memberikan keberuntungan bagi mereka. Nah, ada yang menduga Yumenglong juga dugaannya menjadi salah satu korban, bagian tubuhnya juga dijadikan kayak jimat atau hal yang superstitious seperti itu. Apakah betul atau enggak, ini juga masih menjadi pro kontra ya teman-teman. Tapi kalau aku lihat secara keseluruhan, ada 4 hal yang menjadi kesimpulan sementara sampai saat ini dari berbagai macam media dan juga sosial media di China. Pertama begini, pernyataan resmi awal, Yumenglong itu awalnya adalah dikatakan terjatuh di apartemennya, tapi kejanggalan yang nyata adalah yang menginformasikan pertama kali ini ke sosial media, ke media massa, itu adalah seorang blogger dari negara tersebut,
bukan dari media lokal. Karena media lokalnya nggak tahu karena kejadian tersebut, keluarga dan juga agensinya meminta untuk dirahasiakan. Bahkan di hari yang sama pun, penyidik di sana jam 6 sorenya, ketemunya jam 6 pagi, jam 6 sore dinyatakan bahwa tidak ada indikasi kriminal atau pidana. Itu yang sangat janggal. Kemudian muncullah berbagai macam spekulasi dan sampai sekarang masyarakat masih belum percaya. Akhirnya gara-gara ini sekarang heboh lagi, penyidik sekarang belum menutup apakah ini pure tidak ada unsur pidana atau enggak begitu. Nah, rekaman CCTV yang tersebar dengan adanya dugaan tindakan kekerasan muncul dengan CCTV yang beredar, diduga Yu Menglong itu mengalami perlakuan yang tidak pantas. Ada beberapa CCTV yang memang sudah dikonfirmasi itu adalah palsu ya. Itu ada di sebuah tempat, adalah sebuah reality show di sosial medianya. Tetapi masih ada CCTV yang lain, itu masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya atau kebohongannya. Yang ketiga, kejanggalan dan desakan publik, temuan-temuan lain seperti bekas pegangan tangan dan pesan terakhir yang diduga dikirimkan oleh sang aktor menimbulkan kecurigaan publik bahwa kepergiannya dibuat sengaja seolah-olah seperti keinginan dirinya sendiri atau kecelakaan. Hal ini memicu desakan kuat dari warganet China dan beberapa komentator bahkan juga public figure untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap pihak kepolisian Cina di sana. Nah, yang terakhir, status terkininya, belum ada pengumuman resmi terbaru dari pihak kepolisian mengenai perubahan status kasus ini atau hasil penyelidikan ulang meskipun spekulasi dan perdebatan di media sosial masih terus berlangsung secara intens. Tapi menurut aku sih kalau sampai sekarang ini masyarakat di China agak sulit ya untuk ngebongkar semua ini kalau hanya rely kepada penyidik dari polisi setempat. Harus ada pihak ketiga atau bukti secara saintifik yang benar-benar tidak terbantahkan. Ya, secara saintifik kalau melihat adanya dugaan bahwa jenazah Yu Menglong ada di museum tersebut, tinggal aja dilakukan tes DNA. Apakah betul atau tidak? Menurut aku sih itu yang bisa menjadi bukti tak terbantahkan terkait dengan isu-isu yang beredar saat ini. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus Alan Yu Menglong. Kalau ada update terbaru, silahkan komentar di kolom komen video ini atau kabari ke sosial mediaku baik di Instagram, Facebook page, ataupun juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.